Halo, kalau misalnya kalian pengen belajar Figma bareng saya, yuk join Discord, link di description ya. Halo semuanya, balik lagi bareng saya, Mas Wijaya di Desa Desain. Hari ini kita akan membuat sebuah hero section untuk e-commerce olahraga seperti ini, yang kita bisa berinteraksi dengan menunya, kita bisa hover masing-masing menu itemnya. Kemudian di sebelah kanan juga ada beberapa icon, misalnya itu search box, kita bisa klik kemudian muncul input fieldnya. Kemudian di bagian bawah ada button yang bisa di hover juga, ikonnya bisa berubah. Oke, yang pertama kita bikin dulu frame utamanya di sini pakai ukuran 1290. Kemudian untuk navigation bar-nya bisa dibikin terlebih dahulu, frame-nya bebas. Dalam hal ini saya namain frame-nya navbar. Kemudian saya masukkan logo saya di situ, tepat di tengahnya. Kemudian saya atur dia agar align di tengah secara vertikal dan horizontal, begitu juga dengan constraint-nya. Berikutnya, kita akan membuat menu item di navigation bar ini. Kita pakai text tool terlebih dahulu. Kita bikin menu item ya. Kemudian kita ubah terlebih dahulu, misalkan fontnya saya pakai Inter. Begitu juga dengan ukurannya. Kemudian untuk warnanya saya ambil dari library saya sendiri. Kemudian kita tambahin auto layout di item ini supaya lebih gampang nanti untuk hovernya. Saya rename dia untuk lebih gampang mengidentifikasinya. Kemudian saya jadikan komponen. Saya tambahkan varian juga. Jadi varian untuk dia hover dan nggak hover ya. Untuk yang sebelah bawah saya coba kasih fill. Ini posisi hover, jadi ketika dia aktif, begitu, seperti ini. Kemudian saya ubah lagi warnanya, mungkin terlalu gelap tadi ya, biar lebih terang. Nah berikutnya saya coba kasih outline di bagian bawah untuk yang hover ini, supaya lebih menarik secara visual. Kemudian atur lagi posisi auto layout-nya. Kita tambahkan icon ya. Di sini saya pakai plugin Iconify karena di situ lengkap banget dan semuanya vektor. Saya ambil yang drop down di situ. Kemudian di sini saya ubah untuk cornernya biar nggak terlalu tajam. Kemudian saya pilih klik kanan terus outline stroke supaya dia konsisten ketika di resize atau di scale. Saya ubah warnanya, kemudian saya masukkan ke auto layout tersebut. Di sini mungkin jaraknya harus di adjust lagi ya untuk paddingnya, kemudian ukuran drop down-nya juga mungkin harus dikecilin lagi. Kemudian untuk jaraknya juga dikurangin lagi. Nah ini saya pakai komponen properties ya, karena nggak semua menu ada drop down-nya. Kemudian untuk yang menu item atas tinggal copy aja. Untuk paddingnya saya lupa adjust tadi ya, coba di adjust lagi. Oke, kita resize untuk frame navbar-nya, kemudian kita coba buat menu item yang lain. Kemudian gabungkan antar menu item dengan auto layout, ganti item kedua menjadi menu default yang biasa. Kemudian untuk yang menu ini, home, kita nggak ada drop down ya, jadi tinggal switch aja. Untuk yang kedua ada menu main.
tambahin lagi dengan Ctrl D atau Command D. Kita tambahkan item kedua atau ketiga, momen, kemudian kits, dan akhirnya customize. Untuk menu customize sendiri nggak ada drop down, jadi kita matikan untuk komponen propertiesnya. Oke, sekarang kita adjust untuk grup menu item ini supaya dia fill ya untuk frame navbarnya secara vertikal atas dan bawah. Seperti ini, kemudian atur constraint-nya juga supaya dia ikut ketika kita meresize navigation bar. Seperti ini. Berikutnya kita buat interactive prototype ya di sini. Untuk yang menu default, kita arahkan dia agar berubah ke state hover yang di bawah dengan jenis smart animate seperti itu atau dissolve. Coba kita resize agar sesuai dengan ukuran frame parent-nya, frame utamanya. Oke, untuk sebelah kanan ada icon juga, ada search ya, kita cari lagi icon search. Kemudian ada icon belanja juga atau cart. Kita cari yang paling sesuai, yang dalam kasus ini outline ya, outline aja, nggak tipe yang fill. Nah, ternyata pas saya masukin icon ini, ternyata dia outline dan berantakan, jadi kita harus nyari lagi. Kadang-kadang emang seperti ini sih, ada yang error, apalagi yang jenis stroke. Coba kita cari yang fill ya. Oke, kita nemu yang card, kemudian lanjut lagi icon yang heart atau hati. Langsung nemu ya di situ. Nah, ini untuk heart outline, jadi kita harus outline stroke dulu biar dia jadi fill. Klik kanan outline stroke tadi ya. Kemudian coba kita rename frame-nya sesuai dengan namanya biar mudah. Kemudian kita seleksi semuanya, kita ubah warnanya, dan kita jadikan semua atau masing-masing jadi komponen. Kita copy untuk icon search-nya. Coba masukin di navigation bar untuk melihat bagaimana visualnya. Kemudian kita coba bikin dia auto layout lagi. Nah, di sini auto layout untuk membuat frame text field-nya ya. Kita masukin warnanya, kemudian kita resize, alignment-nya kita ganti seperti itu di kanan ya, kemudian rounded banget. Nah, bisa kita lihat sepertinya kegedean ya. Ini untuk field-nya, kita kecilin lagi untuk top sama bottom padding-nya. Kita ganti warnanya untuk icon search-nya. Kita rename menjadi search box ya untuk frame-nya. Kita tambahkan varian karena saya pengen interface untuk navbarnya lebih simple, maka untuk yang defaultnya jadi icon aja. Ini saya tambahkan state untuk pas hover atau pas diklik itu dia baru keluar placeholder text seperti ini. Saya ganti auto layout-nya menjadi space between. Kemudian sepertinya padding-nya kurang banyak yang kanan kiri, kita tambahin lagi.
Kemudian kita tambahkan outline untuk yang tipe yang diklik yang aktif. Kita coba masukkan ke navigation bar. Kemudian sepertinya warnanya terlalu gelap ya untuk outline-nya. Kita kurangin lagi. Kemudian saya masukkan ini kursor ketika dia mengetik ya. Nah, ini harusnya ditambahkan auto layout dengan jarak 0 juga. Kemudian kita adjust lagi untuk state yang defaultnya. Harusnya dikurangin, kemudian nggak pakai fill atau mungkin warnanya nanti diganti ya. Kita adjust lagi untuk paddingnya. Kita ubah warnanya menjadi dark seperti yang awal tadi. Kemudian kita kurangin atau hapus fill-nya. Nah, ini kita ganti instance-nya jadi yang default. Kemudian kita masukkan icon yang lain yaitu card dan heart di situ, dan kita tambahkan auto layout. Kita kurangi lagi jaraknya. Kemudian kita geser ke kiri, kita resize lagi, dan kita tempelkan ke kanan alignment-nya. Coba kita cek secara vertikal udah align, kemudian constraint-nya juga kita ubah. Untuk search-nya kita pakai interactive prototype ya, interactive komponen. Dia akan berubah seperti itu kalau pas diklik, begitu juga dengan varian yang satunya. Kemudian coba kita masukkan navigation bar frame ke dalam parent frame-nya, kita align ke atas. Pas kita resize, frame navigation bar juga akan berubah karena tadi kita set constraint-nya left and right. Coba kita kasih warna ya untuk navigation bar-nya. Kita ubah lagi ukurannya kembali ke awal, 1280. Kemudian kita coba cek di presentation mode-nya. Coba kita hover di menunya, udah berfungsi. Kemudian untuk search box-nya pas diklik, dia juga udah berfungsi. Mantap. Oke, lanjut ke step berikutnya. Kita coba ubah lagi warnanya, kita kasih efek juga, drop shadow seperti ini. Coba ganti warnanya, kayaknya nggak cocok, coba ubah lagi ke putih mungkin ya. Cek di presentation mode. Oke, udah keren. Lanjut lagi. Kita tambahkan fill di parent frame-nya, mungkin agak abu-abu. Alright, sekarang kita tambahkan content text header di sini ya, yang H1. Kita pakai simple text aja. Untuk kopinya kita pakai ukuran seperti itu. Kemudian fontnya kita pakai bebas, new, bold, dengan ukuran yang cukup besar. Untuk kata-katanya sendiri, kopinya adalah play, let loose, dan terakhir adalah repeat. Kita align ke tengah seperti ini, kemudian kita ubah warnanya. Mungkin untuk warnanya kita pakai gradient aja, biar lebih menarik secara visual. Gradient linear ya. Kita ubah warnanya jadi lebih gelap dan lebih terang sedikit di sebelah kanan.
sekarang kita mau menambahkan foto utama, objek utama. Nah, ini saya pakai Unsplash pluginnya. Kemudian saya cari shoes atau sepatu. Kita cari, oh itu kayaknya sepatu yang hitam itu, yang layang itu kayak cocok. Coba kita tambahkan. Nah, ini ukurannya cukup besar ya, Unsplash ini. Cukup high quality juga. Kemudian saya pakai plugin remove background untuk menghilangkan backgroundnya. Kita tunggu. Dan akhirnya oke, udah hilang dan ini cukup berguna ya, bermanfaat banget. Jadi kalian harus install juga. Kita resize lagi untuk image-nya. Kita jaga rasionya dengan shift command juga atau control. Kita masukkan ke parent frame-nya dan kita coba atur lagi posisinya mana yang paling bagus dan paling cocok. Kita resize jika memang diperlukan. Coba kita ubah lagi teksnya agak ke atas posisinya. Sekarang saya ganti nama layer fotonya jadi shoe. Kemudian saya jadikan dia sebagai komponen. Nah, supaya ada efek floating ya, yang bisa bergerak sendiri ke atas dan ke bawah. Nah, ini saya coba ubah posisi layernya agak ke atas dan ke bawah untuk masing-masing instannya. Kemudian kita kasih interaction di sini dengan jenis after delay. Dia efeknya selama 1000 milisecond atau 1 detik. Begitu juga dengan instance satunya. Coba kita masukkan salah satu variannya kembali ke dalam parent frame-nya dan kita atur posisinya lagi. Coba kita lihat di presentation mode. Sepertinya terlalu banyak, jadi mungkin kita perlu edit lagi. Untuk pergerakannya, kita ubah posisinya agak ke atas. Kita cek. Sekarang terlalu sedikit ya. Coba kita edit lagi, turun lagi ke bawah, dikit aja. Oke, sepertinya udah oke ya. Coba kita ubah lagi posisinya. Oke, sempurna. Sekarang step berikutnya kita pengen bikin button di sini. Buttonnya kita pakai teks inter, font inter dengan ukuran yang normal aja, yaitu 16 atau ya 16. Kita kasih auto layout untuk button supaya lebih gampang nanti kalau misalnya ada perubahan teks, kita fill dengan warna hitam dan teksnya putih. Mungkin weight-nya kita ganti jadi menjadi lebih sedikit tipis. Kita ubah padding-nya vertikal dan horizontal. Kita ubah nama frame-nya atau layout-nya menjadi button. Begitu juga dengan corner-nya. Oke, sekarang saya mau menambahkan icon ya, icon panah untuk button ini. Kita coba cari dulu. Mungkin untuk icon yang itu yang ada lingkarannya mungkin sesuai ya. Coba kita tambahkan. Nah, saya biasanya ubah ukurannya jadi 24 pixel untuk icon. Kemudian kita bisa rename terlebih dahulu. Jadi seperti itu, kemudian kita jadikan icon ya. Setelah jadi komponen dan ada variannya, untuk yang bagian bawah saya rotate untuk posisinya dan kemudian saya ganti namanya, nama value-nya.
Kemudian salah satunya saya copy instance-nya dan saya ubah warnanya menjadi putih. Resize ukuran juga sampai dia sesuai ya, proporsional dengan teksnya. Oke, udah cukup. Nah, untuk padding sebelah kanan mungkin dikurangin lagi supaya lebih imbang secara optik. Kita jadikan komponen ya. Kemudian kita copy instance-nya. Dan kita ubah label button-nya. View our collection. Sekarang kita tambahkan varian untuk state hover-nya. Kita ubah icon-nya agar ke bawah. Kemudian kita kasih fill yang berbeda ya. Mungkin abu-abu. Mungkin lebih gelap lagi sedikit. Ya, seperti itu. Kemudian kita kasih interaction di situ, hover ya, while hovering. Sekarang kita cek di presentation mode dan dia sudah berfungsi dengan baik. Coba kita ubah parent frame-nya, warnanya kita modifikasi lagi. Mungkin lebih terang dikit atau pakai gradient. Yang sebelah atas lebih terang ya. Kemudian kita kasih ornamen dekorasi background di belakangnya. Kita pakai warna putih aja di sini atau abu-abu terang. Kita resize kanan dan kiri. Nah, saya pengen ngerapiin lagi pakai grid. Untuk menunya ditempelin ke sebelah kiri. Untuk iconnya juga nempel di sebelah kanan biar lebih rapi aja. Oke, sekarang bisa di hide untuk gridnya. Oh ya, terakhir kita juga pengen nambahin menunya ya, yang mega menu tadi. Untuk masing-masing menu utamanya, kita bikin dulu group title-nya. Kita adjust lagi untuk font-nya, ukurannya, dan kita kasih auto layout di sini. Kemudian kasih stroke sebelah kiri sebagai pemanis secara visual. Kita ubah nama layernya atau nama frame-nya. Kita jadikan komponen karena nanti akan ada beberapa group title untuk setiap submenu. Nah, ini saya mau bikin ininya ya, untuk submenunya kita pakai auto layout juga yang sama, kita tinggal detach dari sebelumnya. Kemudian kita bisa adjust. Ini saya ubah font-nya ya. Begitu juga dengan nama layernya saya ubah. Kita jadikan komponen. Kemudian kita tambah variannya. Varian ini adalah varian hover ketika kita hover mouse kita atau kursor kita di atasnya, pointer kita.
Kita coba adjust lagi untuk warnanya dan fontnya untuk state hover ya. Nah ini saya pengen dia agak masuk ke dalam untuk padding sebelah kiri supaya lebih terlihat ketika hover. Kemudian saya kasih fill juga. Kita kasih interaction dulu untuk ininya while hovering. Kemudian kita copy ya instantnya ke situ. Kemudian kita bikin submenu lagi beberapa di bawahnya. Kita juga bisa menambahkan auto layout supaya lebih gampang mengaturnya dengan jarak 0. Kita bisa duplicate beberapa. Dan akhirnya kita tambahkan auto layout secara keseluruhan lagi antara group title dengan antar submenu. Nah ini untuk childnya kita atur dia agar fill container. Begitu juga dengan auto layout submenunya supaya ketika dia resize dia akan menunjukkan hover yang konsisten ya untuk backgroundnya nanti. Sekarang coba kita ganti untuk teksnya, konten teksnya sesuai dengan konteks yang kita desain sekarang, yaitu e-commerce olahraga ya. Kemudian kita tambahkan auto layout antar dua grup menu ini. Kita resize terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan warna putih. Begitu juga dengan efek drop shadow. Kita tambahkan padding supaya dia tidak terlalu mepet. Dan corner radius juga. Kita bisa menambahkan lagi untuk grup baru. Ini grup shop by brand ya. Dan kita tambahkan brand-brand yang relevan. Kita ubah nama frame-nya. Kemudian kita bisa sambungkan interaction-nya dengan menu. Di situ kita sambungkan sebagai on click dan open overlay. Kita pakai animasi dissolve, kemudian lokasinya adalah custom karena kita pengen dia muncul di bawah menu. Di situ agak dibawahin sedikit supaya nggak nabrak navigation bar ya. Oke. Sekarang kita cek, coba diklik. Nah, kemudian kita hover ke menu itemnya, submenunya sudah berfungsi dengan baik. Oke, sudah selesai ya. Nah, kalian juga bisa menambahkan device jadi laptop seperti ini, kemudian menambahkan browser frame seperti ini, sehingga presentasi kalian menjadi lebih bagus. Makasih banyak ya udah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.